puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, shalom adik-adik semuanya. Kita hari ini akan mulai ibadah kita. Semuanya kita mau berdoa dulu, yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk kakak mau ajak semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Yes. Yuk kita mau angkat pujian bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian. Yuk sama-sama. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Balik. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah. Tenang dulu. Bertata dalamnya. Lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah bertata dalamnya. Sama-sama katakan, Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Lagi ada kuasa dalam pujian. Balik. Ada kuasa dalam pujian. Balik. Dalam pujian. Karena Allah bertata dalamnya. Allah bekerja. Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatah, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Sama-sama kita lompat bilang, yeay, haleluya. Silakan duduk lagi semuanya adik-adik. Dengan posisi sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Tidak lagi lihat kanan kiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau
katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau, Bapa kami cinta kau, Bapa ku cinta kau. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Ayo adik-adik, kita bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus Engkau baik, haleluya. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu, kami sayang Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik, Yesus Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan, bilang terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus baik, Yesus Engkau baik. Terima kasih Bapa, haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, kami kembali duduk di hadapan-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik manis, apa kabarnya? Doa kakak semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kakak tunjukkan sesuatu nih. Apa ya? Ada kue tar dengan sebuah lilin di atasnya. Siapa adik-adik yang pernah dirayakan ulang tahunnya? Pasti senang sekali ya. Coba kakak mau tanya, kira-kira lagu apa yang paling sering dinyanyikan pada waktu ulang tahun?
Ayo, siapa yang tahu? Lagu Happy Birthday to You, Kak. Lagu Selamat Ulang Tahun, Kak. Lagu Panjang Umurnya, Kak. Wah, semuanya benar. Nah, kakak mau nyanyikan yang panjang umurnya ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapakah di antara adik-adik yang mau panjang umur dan bahagia? Wah, sepertinya semuanya mau ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rahasia panjang umur dan bahagia. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di 2 Samuel 15 sampai 18. Adik-adik duduk manis ya. Kakak mau beritahu sebuah rahasia. Ya, rahasia untuk panjang umur dan bahagia. Ini rahasianya. Adik-adik, ada seorang anak muda yang sangat disayang, bahkan terlalu disayang oleh ayahnya. Dia berwajah ganteng dan rambutnya lebat sekali. Nama anak muda itu adalah Absalom. Dia adalah anak dari Raja Daud. Adik-adik, suatu ketika Absalom berniat untuk jadi raja menggantikan ayahnya. Dikatakan di firman Tuhan, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Tertulis di judul perikop Alkitab versi terjemahan baru. Sedangkan di Alkitab versi BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini tertulis, Absalom merencanakan pemberontakan. Niatnya sih nggak salah. Kok nggak salah, Kak? Ya, karena sebagai anak raja pasti suatu hari akan dipilih menggantikan ayahnya. Tetapi yang salah adalah caranya. Cara Absalom yang gak benar. Absalom sering berkata-kata yang jahat tentang ayahnya. Dia suka mengejek, menjelek-jelekkan ayahnya sendiri. Dia suka bisik-bisik dan berkata bohong tentang ayahnya. Itu dilakukan Absalom setiap harinya. Setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang istana. Setiap orang yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja dipanggil dan ditanyai oleh Absalom. Katanya seperti ini, "Engkau dari suku mana?" Dan jika orang itu menjawab, "Dari suku ini atau itu," maka Absalom berkata, "Menurut hukum engkau benar. Tetapi sayang, tidak ada wakil raja yang mau mendengarkan pengaduanmu." Lalu kata Absalom lagi, "Coba andaikan aku yang menjadi hakim. Maka setiap orang yang mempunyai persengketaan atau tuntutan boleh datang kepadaku. Dan akan kuperlakukan dengan adil." Jika ada orang yang mendekati Absalom untuk sujud menyembah dia, Absalom mengulurkan tangannya, lalu orang itu dipeluknya dan diciumnya. Begitulah sikap Absalom terhadap setiap orang Israel yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja. Dan dengan demikian, Absalom mengambil hati orang Israel. Absalom berkomplot untuk bersekutu secara rahasia untuk kejahatan selama 4 tahun. Untuk merebut tahta dari ayahnya Daud. Sehingga akhirnya mulai banyak yang terpengaruh dan tidak menyukai Daud ayahnya. Wah, kasihan sekali Raja Daud. Anaknya tidak taat, bahkan kurang ajar dengan dia. Sehingga akhirnya Raja Daud harus terusir
dari istana dengan sedihnya. Kemudian seorang pembawa berita melaporkan kepada Raja Daud, orang-orang Israel telah memihak Absalom. Begitu mereka melaporkan. Lalu Daud berkata kepada semua pegawainya yang ada di Yerusalem, mari kita mengungsi. Ini satu-satunya jalan supaya kita luput dari Absalom. Tidak lama lagi Absalom akan datang. Cepatlah, jangan sampai kita dapat dikejar dan dikalahkannya, sehingga seluruh penduduk kota kita dibunuh. Wah, sampai begitu loh adik-adik. Padahal kan Daud adalah ayah Absalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau ada anak yang tidak taat dan kurang ajar seperti ini, enaknya diapain ya? Apakah Tuhan di surga melihatnya? Pasti dong Tuhan melihatnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya ya? Yang terjadi adalah telah ditetapkan oleh Tuhan bahwa Absalom, si anak yang kurang ajar dan tidak taat pada orang tuanya, harus mati. Singkat ceritanya adik-adik, dalam suatu pertempuran antara tentara Raja Daud melawan pasukan Absalom, pertempurannya dahsyat sekali. Pasukan Absalom dikalahkan oleh anak buah Raja Daud. Kekalahan itu sungguh besar. 20.000 orang tewas pada hari itu. Pertempuran meluas ke seluruh daerah itu dan lebih banyak orang yang mati terjebak di hutan daripada tewas di medan pertempuran. Mereka bertempur di tempat yang banyak pohon-pohonnya. Waktu Absalom menunggangi bagal atau kuda pengangkut, tiba-tiba ia bertemu dengan anak buah Raja Daud. Bagal itu lewat di bawah pohon yang besar dan rendah. Maka tersangkutlah rambut Absalom pada dahan pohon sehingga Absalom tergantung di dahan pohon. Sedangkan bagal atau kudanya berlari terus. Dan menyedihkan adik-adik, kemudian musuh-musuhnya Absalom datang menikam dada Absalom dengan tombak dan membunuh Absalom yang tergantung pada pohon. Ngeri sekali adik-adik. Absalom mati dan kena hukuman Tuhan karena dia kurang ajar dan tidak taat kepada orang tuanya. Dalam Efesus 6 ayat 1-3, perhatikan judul perikopnya, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita belajar hari ini supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, hiduplah sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada papa mama. Inilah rahasia panjang umur dan bahagia di bumi. Tapi kak, papaku jahat, suka pukul, suka gak peduli sama kami. Mamaku jahat, suka gak sayang sama aku. Adik-adik, mungkin ada adik-adik yang mengalami seperti ini. Kita gak bisa mengubah firman Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan taati dan hormati orang tua kita, kita mau belajar taat sekalipun itu sulit. Tugas kita doakan papa mama kita supaya mereka bisa mengasihi anak-anaknya. Kita belajar mengampuni dan mengasihi papa mama kita. Kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maukah kalian menjadi anak-anak taat supaya bahagia dan panjang umur di bumi ini? Kalau kalian mau, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Seperti yang Engkau katakan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Kami mau menghormati orang tua kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan orang tua kami pada saat ini Tuhan, kami mau menuruti firman-Mu Tuhan. Bukan karena orang tua kami, tapi karena Engkau Tuhan. Kami mau tunduk dan hormat akan firman Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kami Tuhan, agar kami boleh mampu melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mulai saat ini Tuhan, kami mau ambil komitmen, kami mau putuskan Tuhan, kami mau berubah, kami mau menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku